Halo teman-teman, kembali lagi di Football Data and Story, Putato, di segmen Weekly Match Review. Nah kali ini aku akan coba untuk mereview dan membagikan pengalaman menonton pertandingan Manchester United versus Burnley berdasarkan opini dan data statistik. Ada beberapa peningkatan dari Manchester United yang berbeda dengan Fulham. Mungkin karena efek mereka kalah dari Grimsby Town ya, klub kasta keempat Liga Inggris. Mungkin karena beberapa performa yang kurang baik lah di beberapa pertandingan, dua pertandingan awal gitu. Sekarang mereka agak sedikit berbeda dan ada peningkatan. Nah, sebagus apa? Langsung aja kita bahas. Nah, jadi Manchester United berhasil menang 3-2 atas Burnley di Stadion Old Trafford. Mungkin karena pengaruh magisnya Old Trafford nih, MU jadi lebih semangat ya. Mereka berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin setelah sebelumnya kalah dan imbang. Nah, langsung aja kita mulai dari line up sendiri. MU masih dengan pakem dari Ruben Amorim 3-4-3. Tidak ada perubahan berarti dari squad utama, belum ada rotasi. Mungkin nanti di events kita ada beberapa pergantian pemain yang cukup signifikan karena ada 2 pemain yang cedera. Nah, Burnley sendiri menggunakan pakem 4-2-3-1, di mana ini formasi yang kayaknya paling banyak dipakai tim-tim IPL saat ini ya. Nah, terus ternyata aku baru tahu kalau ternyata ada Kyle Walker di sini. Dia kan dari City ya, kayaknya usianya udah nggak muda lagi, 35 tahun. Setauku dia di loan sih dari City atau yang udah transfer ya. Ya mungkin bisa koreksi atau kita diskusi di kolom komentar. Nah, dari pakem mungkin itu dulu 3-4-3 melawan 4-2-3-1. Formasi yang sama dengan Fulham. Nah, kita lihat apakah Burnley ini bisa sama mainnya kayak Fulham ya. Secara momentum, MU itu menguasai di 30 menit pertama. Kelihatan dari grafik warna merah yang lebih banyak dan sempat tercipta own goal dari Josh Cullen. Kalau nggak salah ini tuh dari set piece juga. 30 menit pertama itu didominasi MU dengan banyaknya chance created yang bisa kita lihat dari total shot dan XG. Kalau kita ke stats terus kemudian babak pertama itu kelihatan ball possession-nya menang 59% dengan expected goals yang semuanya diborong sama MU nih, mulai dari XG, open play, set play, sampai XG on target. Sampai shotnya juga lebih banyak. Tapi kalau aku lihat langsung di babak pertama 30 menitan awal itu, walaupun MU menyerang habis-habisan ya, tapi menurutku belum meyakinkan sih mainnya walaupun ia lawan tim promosi. Nah, buktinya itu apa? Buktinya itu MU kurang klinis di depan gawang. Kalau kita lihat di shots-nya itu memang ada 15 shots, tapi on targetnya cuma 4. Shots of targetnya 4. Nah, ini nih yang bukti bahwa MU tuh masih belum klinis. Padahal kalau kita lihat pemainnya yang aku perhatiin dari line up-nya di 30 menit awal itu, Bryan Mbeumo tuh yang paling kelihatan menyumbang chance created. Nah, kalau kita lihat statsnya Bryan Mbeumo, dia itu melakukan chances created sebanyak 5 kali. Ini cukup banyak. Kalau misalkan kita lihat ke stats, kita lihat ke rankingnya di bawah. Kalau kita ke passes, kemudian kita lihat chances created. Nah, nomor 2 itu Bryan Mbeumo, nomor 1 Bruno Fernandes. Nah, ini aku akan bahas juga kenapa Bruno Fernandes menurutku sepenglihatanku dia bagus di game ini. Tapi walaupun chances created-nya itu 5, Bryan Mbeumo juga ngelakuin miss shot sama ada satu counter attack dari Amad Diallo yang miss juga. Tapi walaupun kurang klinis, ada sisi positifnya nih. Bruno Fernandes dan Casemiro sebagai double pivot di tengah, mereka nggak kekurung kayak ngelawan Fulham kemarin. MU itu leluasa melakukan shorter pass umpan 1-2, di mana Bruno Fernandes yang terbukti menjadi chances kreatornya, promotor serangannya. Mereka nggak kebanyakan ngandelin direct play pas lawan Fulham kemarin. Nah, ini kelihatan dari statistik Bruno Fernandes. Kalau dilihat top statsnya, dia punya statistik yang mentereng. Kalau kita lihat chances created-nya 6, terus kemudian passes into final third-nya itu 14, dan yang bikin aku kaget itu defense contribution-nya mencapai 17 kali atau 17 kontribusi ya. Dimana kalau di stats defense lainnya recoveries-nya itu 10. Jadi bola-bola yang tidak di possession oleh MU di recover sama si Bruno Fernandes. Nah, ini bisa kejadian karena Burnley itu main garis pertahanan yang lebih rendah di babak pertama. Jadi ada momen di mana 6 apa 7 pemain itu turun ke belakang semua
menghadapi gempurannya MU karena emang 30 menit pertama kan diserang habis-habisan tuh. Kalau dilihat di stats jelas ya, defense itu dipegang sama Burnley statsnya karena mereka banyak melakukan interception, block, sama yang paling banyak itu clearance. Sekilas ya kalau lihat statistiknya Bruno Fernandes tadi kayaknya dia udah berusaha untuk beradaptasi atau udah mulai nyaman dengan menjadi deep lying playmaker di mana mainnya itu lebih ke dalam. Karena setauku deep lying playmaker itu dia tuh harus punya aspek defensif yang baik. Nah, ini terlihat di defensive contribution-nya sebanyak 17 kali. Nah, beda sama tandemnya yaitu Casemiro. Harusnya kan Bruno yang lebih memegang sisi kreatif, Casemiro yang lebih memegang sisi defensif. Tapi ternyata kalau kita lihat di statsnya Casemiro, defensive contribution-nya itu cuma 6. Jadi hampir 3 kalinya lah ya, kalau Bruno Fernandes itu 17 ya hampir 2,9 kalinya lah gitu. Ini jadi kabar yang baik karena Bruno Fernandes benar-benar perform di laga ini dan mungkin perlu pembuktian lagi sih kalau menurutku melawan tim yang levelnya itu di tengah-tengah. Jadi lebih baik dari Burnley tapi nggak yang langsung top banget kayak misalkan Arsenal, Chelsea atau Liverpool gitu. Kita coba nih sejauh mana double pivot ini bakalan bisa compact di tengah. Kalaupun enggak, berarti teoriku yang sebelumnya MU harus beli DM untuk mengcover sisi defensif yang lebih oke itu kayak perlu dilakuin dengan mendatangkan pemain entah di transfer musim panas ini yang mendekati deadline atau nanti di musim dingin. Sama dari segi passing itu MU juga bermain cukup baik ya dengan menguasai setengah lapangan 91 opposition half dan mereka itu kayaknya cocok banget sama instruction work into the box, terbukti dengan touches in opposition box-nya Burnley sebanyak 19 sentuhan. Jadi benar-benar dikerubungin tuh box-nya Burnley. Tapi tetap perlu diperbaiki aspek finishingnya. Balik ke momentum, gol pertama MU itu tercipta dari segi set piece. Kalau kita lihat di statsnya, Josh Cullen itu deflect ya, set piece dihitungnya on goal, kena body parts-nya Cullen. Deja vu ya kayaknya, kayak lihat pas lawan Arsenal. Nah, kalau kita ke events, ada beberapa peristiwa penting di sini di mana Matheus Cunha itu ternyata cedera. Kabarnya sih cedera hamstring ya. Dan dia digantikan sama Joshua Zirkzee di babak pertama setelah golnya MU. Terus kemudian di babak kedua Kobbie Mainoo masuk menggantikan Mason Mount yang cedera juga. Jadi ini kayaknya kabar yang kurang bagus sih. Soalnya Matheus Cunha itu mainnya bagus kan. Dia link up sama Mbeumo itu menurutku bagus. Jadi sayang banget kalau dia harus absen di beberapa pertandingan penting lainnya. Kalau Mason Mount ini cederanya masih, setauku masih dicek, jadi aku belum tahu dia cedera apa. Kita ke babak kedua. Di babak kedua itu walaupun momentum dipegang oleh MU secara keseluruhan, tapi Burnley itu berani untuk menyerang. Nah, ini dibuktikan dengan permainan Burnley yang mencoba untuk menerapkan skema mid block. Jadi nggak menumpuk banyak pemain di belakang kayak babak pertama, dan mereka juga mulai melakukan skema crossing serta set piece untuk mengejar ketertinggalan. Nah, shotnya pun kalau kita lihat di stats di babak kedua itu juga klinis. Dari total 4 shot itu on targetnya 3 loh. Itu berbanding terbalik dengan MU yang total shotnya 11 tapi on targetnya cuma 2. Nah, ini aspek finishing lagi-lagi jadi PR buat MU. Nah, dari 3 shot on targetnya Burnley itu ada satu yang berbuah gol. Nah, ini right foot oleh Foster dengan skema regular play atau open play. Tapi nggak berselang lama, dari momentum kelihatan golnya Foster itu di menit 55 langsung dibales sama Bryan Mbeumo 2 menit kemudian. MU berhasil membalas gol secara instan lewat skema direct play yang diinisiasi oleh Bayindir yang kemudian diselesaikan oleh Bryan Mbeumo. Nah, setelah gol ini itu sempat ada momen sisau game di menit 60-an. Kalau kita lihat ke facts, nah ini sisau gamenya itu mulai kerasa lah, walaupun nggak terlalu kerasa, tapi kalau yang nonton pertandingan tuh kayak ada saling berbalas counter attack gitu setelah golnya si Bryan Mbeumo. Sampai akhirnya kejadian di menit 66 ada gol dari Jadon Anthony yang mengubah keadaan menjadi 2-2, game on. Nah, Burnley ini kayaknya mirip tim-tim IPL lain, nggak tahu ya ini jadi tren apa enggak, tapi skema set piece itu benar-benar jadi tren untuk mengejar ketertinggalan, mau lewat corner ataupun throw in set piece. Terbukti dengan gol keduanya Burnley yang lahir dari throw in set piece.
Ini juga bisa dilihat di XG-nya Burnley di babak kedua. Kalau XG set play-nya itu 0,5 dengan XG on targetnya itu lebih baik daripada MU. Balik lagi ke momentum. Nah, setelah gol 2 sama ini, tensi makin naik nih kalau aku inget-inget kemarin tuh sama lihat kemarin, MU tuh jadi lebih bermain untuk mengurung Burnley. Mereka berusaha untuk menguasai opposition on half dan touches in the box-nya si Burnley itu. Kalau kita lihat events, pergantian pemain pun juga dilakukan lagi biar bisa ngangkat performa MU lebih lagi untuk mencetak gol ketiga. Kayak Benjamin Sesko menggantikan Casemiro dan Mazraoui yang menggantikan Leny Yoro. Jadi otomatis kalau dilihat dari line up, Maino itu akan bermain dengan Fernandes. Nah, di bagian depan itu ada Sesko, kemudian Mbeumo sama Zirkzee. Tapi menurutku Sesko masih belum ngangkat, masih menjadi agen 003. Ini kelihatan dari statistiknya Sesko di mana dengan 18 menit bermain expected goals-nya masih kecil, terus kemudian chances created-nya 0 juga, terus kemudian masih belum oke lah, masih belum oke nih. Mungkin lagi-lagi masih perlu adaptasi. Tapi sejauh mana kita nggak tahu ya, hanya Amorim dan staf-staf MU yang tahu. Akhirnya pengepungan di box Burnley pun membuahkan hasil. MU berhasil menghindari skor seri karena Bruno Fernandes, pemain top performnya mereka, dilanggar di kotak penalti oleh Anthony karena menarik jersinya. Kalau di X tuh bilangnya gosok voucher karena ini kan udah mendekati pertandingan akhir ya. Tapi memang itu penalti sih karena kan ketarik jersinya. Bruno kemudian berhasil mencetak gol penalti sebagai penebus kesalahannya karena mencetak miss penalti di pertandingan lawan Fulham minggu lalu. Skor berakhir 3-2 dengan kemenangan Manchester United. Hasil positif ini menempatkan MU di peringkat 10 klasemen sementara. Kita lihat nih pertandingan lain apakah akan menaikkan MU lagi atau justru kembali ke bawah. Nah, kalau bicara soal player of the match, jelas Bruno Fernandes. Ratingnya paling tinggi di sini, 8,7. No debat, pemain yang perform bisa ngangkat MU di laga ini. Yang bikin aku terkesan jelas yang dia bermain sebagai deep lying playmaker atau mungkin dia tuh bermain kadang DLP, kadang CM, deep lying, kadang CM karena dia tuh setauku juga agak ikut maju-maju ke depan nih. Nah, ini kelihatan dari player facts-nya. Completed the most passes, created the most chances 6. Nomor kedua kan si Mbeumo kan. Dan dia itu punya passes into final third yang tadi 14 sama defensive contribution-nya 17. Jadi memang benar-benar top stats yang mentereng sih. Aku rasa semuanya setuju ya kalau Bruno Fernandes ini jadi player of the match di laga ini. Nah, sekarang kita ke summary. MU itu bermain mendominasi di babak pertama dan kedua dengan expected goals-nya 3,63 dengan total shot 26. Ini termasuk tinggi ya karena Burnley itu terus dikurung sehingga dari statistik defense-nya Burnley itu bagus juga kalau menurutku karena clearance-nya 39, tackles ball-nya 70%. Jadi benar-benar berusaha untuk mengimbangi serangannya MU dengan pertahanan yang baik. Tapi aspek finishing dari front three-nya MU itu masih belum klinis. Karena kalau dilihat dari statistik, dari 26 tembakan itu yang on target itu hanya 6. Sisanya 13-nya off target. Kan sayang banget nih, Burnley aja off targetnya 1. On targetnya 3. Jadi bukan berdasarkan jumlah ya, tapi rasio sih. Nah, ini menjadi PR MU ke depannya. Respect juga sama Burnley yang bermain di kandang mampu menunjukkan perlawanan, terbukti dengan 5 gol yang ada di laga ini. Dan set piece itu kayaknya akan jadi tren di IPL tahun ini atau mungkin udah tren sih, tapi aku baru tahu sekarang ya. Mungkin bisa kalian koreksi di kolom komentar, kita diskusi di sana. Jadi set piece itu akan lebih banyak digunakan untuk mengejar ketertinggalan. Kesimpulannya, MU itu perlu lebih konsisten untuk bermain bagus. Laga ini tuh harusnya menunjukkan bahwa mereka itu punya potensi, tapi harus lebih konsisten lagi, lebih punya pakem lagi untuk bermain lebih bagus, cetak gol di awal, dan harus lebih meyakinkan. Karena nanti lawan-lawannya kan pasti akan semakin berat nih, yang levelnya di atasnya Burnley. Daripada harus terus-terusan mengejar comeback, lebih baik kan main di awal dengan bagus, terus habis itu latih skema bertahan yang bagus gitu. Jadi nggak harus apa-apa comeback kan capek juga pemainnya gitu. Bahaya nih kalau terus-terusan main dengan sisau game seperti ini. Oke, segitu dulu review pertandingan Manchester United versus Burnley.
Kalau ada yang mau diskusi, koreksi, atau menambahkan saran komentar, langsung tulis saja ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka. Terima kasih teman-teman udah nonton weekly match review sampai akhir. Sampai jumpa di weekly match review berikutnya.